Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas klarifikasi kita ya atas Bapak Wali Kota Tanjung Balai diduga OTT itu adalah berita menyesatkan ya. Tidak benar kalau Wali Kota ditangkap OTT oleh tim KPK begitu ya. Sebenarnya begini, kisah dari lanjutannya pada pukul 7 tim KPK langsung dari pusat tanpa diketahui siapapun oleh pihak Pemkot Tanjung Balai langsung menyerbu kediaman Bapak Muhammad Syarial, rumah kediaman dinasnya ya, rumah dinasnya. Kemudian tim KPK melanjutkan perjalanan untuk memeriksa kediaman pribadi beliau, yang menggeledah ruang-ruang beliau untuk mencari barang bukti. Ya, bukan menangkap beliau, bukan, itu sangat menyesatkan begitu bagi saya. Dan kemudian di siang hari KPK kembali menggeledah kantor Wali Kota Tanjung Balai, yaitu yang pertama adalah ruang Sekda, Sekretaris Daerah diperiksa, dan kemudian kantor kerja Bapak Muhammad Syarial, kantor kerjanya digeledah ke tim KPK. Dalam perbincangan KPK dengan para pejabat Wali Kota Tanjung Balai, itu sangat tidak ketahui karena pemeriksaan sangat tertutup dan media pers dilarang masuk untuk meliputi hal-hal yang terjadi di sana. Makanya saat ini informasi simpang siur. Nah, makanya karena tidak ada liputan resmi yang diperoleh dari tim KPK di dalam penggeledahan tersebut. Karena masih saat ini KPK hanya mengambil dan mengamalkan barang bukti, ya, tidak ada OTT KPK untuk hari ini menurut pengakuan Baharudin Haiti, Ketua KPK Pusat ya. Ini masalahnya kita adalah angkat tangan kita. Selama ini kemana tim kepada Kejari Kota Tanjung Balai ya, mengapa tutup mata ya, tutup mata ya, seakan-akan tidak ada kasus ya di Kota Tanjung Balai ini ya. Rumah sakit kayak gitu mangkrak seakan-akan tidak ada kasus ya di dalam tubuh dianggap oleh Kejari Kota Tanjung Balai. Kejari Kota Tanjung Balai dan instansi terkait semuanya tutup mata ya, tutup mata, tidak ada membahas soal hal yang aneh-aneh di Kota Tanjung Balai. Saya tidak tahu kerja mereka itu apa di sana ya. Kita sangat tidak tahu kerja mereka itu apa ya. Ini kalau Kejari semacam ini, instansi terkait lainnya dengan semacam itu ya, dipecat ya, pecat aja itu. Siapa gitu Kejarinya itu, pecat aja itu ya, nggak beres kerjanya. Masa dia nggak tahu itu ada mega proyek mangkrak, ada pejabat eselon, masalah pejabat eselon apa segala macam, nggak tahu. Instansi terkait lah ya, instansi terkait untuk pemerintahan ya di bidang-bidang korupsi. Nah, masa kita malu loh, dari Jakarta turun loh ke Tanjung Balai hanya mencari barang bukti ke rumah wali kota. Nah, mencari barang bukti. Ya semoga wali kotanya nggak apa-apa ya. Katanya bersih ya wali kotanya, katanya bersih, amanah. Dan kita kembali ke pembahasan hal kedua. Ini wali kota Tanjung Balai disebut-sebut adalah terjerat kasus pembangunan infrastruktur. Saya kira bukan ya, pembangunan infrastruktur, karena beliau tidak ada di bidang infrastruktur. Jadi beliau nggak ada di bidang infrastruktur, bagaimana beliau bisa dapat uang dari situ gitu ya. Menurut saya ini karena beliau di 2016 menjabat sebagai 2016 masih menjabat sebagai anggota DPRD, enggak. Beliau ikut serta dalam pembentukan pengadaan dana sebesar 3, miliar oleh pemerintah ya. Sebesar 3, miliar untuk pembangunan lanjutan rumah sakit TPC yang terbengkalai saat ini ya. Itu sebesar 3, miliar. Beliau ikut serta dan berhasil lolos ya mengadakan uang sebesar itu. Sebagai bentuk terima kasih, pihak tertentu memberikan ke rekening Muhammad Syarial sebesar 100 juta lebih ya. Itu ada bukti transfer uang dan juga ada bukti percakapan via pesan instan ya, atau biasa yang kita sebut SMS itu ya. Ini dari sumber lain yang dapat saya, dan dari berbagai sumber juga ada kasus jual beli jabatan pejabat eselon Kota Tanjung Balai ya.
Ini hal yang kedua. Ya, dan hal yang ketiga, inilah mengenai infrastruktur perumahan, ya itu kita belum tahu jelas ya. Ya kita belum jelas, namun kita berharap baik-baik saja. Tapi ini saya minta Kejari Kota Tanjung Balai dicopot malam ini juga pada tanggal 21 ya. Nah, dicopot karena kinerja tidak baik, ya tidak ada menunjukkan ke masyarakat, aspirasi masyarakat, kinerja tidak baik ya, tidak baik, sangat kotor. Kenapa kita bilang kotor? Karena tidak ada kebersihan untuk bersih-bersih, betul-betul menyenterilkan kota ini dari tindak-tindak pidana, kejahatan korupsi gitu ya. 7 tahun masalah ini berbelit-belit terus, nggak ada sama sekali ditanggapi oleh Kejari Kota Tanjung Balai. Dari Jakarta langsung turun ke Tanjung Balai. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dan buat para pendukung Bapak Muhammad Syahrial ya, bermohon banyak doa lah ya agar beliau tidak terjaring OTT. Kita mau berdoa betul, kita tidak mau ada pemerintahan tertangkap OTT ya. Malu kota kita ini, sangat malu kota kita ini ya. Semoga baik-baik saja ya. Saya memang pengkritisi beliau ya, sudah hampir 8 tahun saya mengkritisi beliau ya, sebagai pengkritik beliau, karena pemerintah itu wajib dikritik kalau kinerja tidak baik ya. Ya. Kalau pejabat itu ya wajib ya, kalau tidak mau jadi pejabat jangan kalau mau jadi pejabat ya jangan mau dikritik gitu. Nah, ya harusnya dikritik kan gitu.